salam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari pimpin kita dalam doa. Ersa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa menjaga kami. Doa yang menambah kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aisandra, Hadir Bu. Ardiano, Ariade, Hadir Bu. Aitima, Hadir Bu. Dio, Ada, Bu. Tianus, Ada, Bu. Liane, Hadir Bu. Laurentius, Ada, Bu. Jinia, Hadir Bu. Greti, Hadir Bu. Yoas. Ada, Bu. Hari ini kita materinya yaitu tentang statistika. Statistika ada beberapa poin di statistika ini, yaitu ada penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk OGIF, ada ukuran penyebaran data, ada ukuran pemusatan data. Jadi fokus kita untuk pembelajaran hari ini yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum kita masuk ke kegiatan penyajian data dalam bentuk tabel, Ibu pengen mengingatkan kembali kalian materi tentang waktu SMP. Mungkin masih mengingat? Ini ada pertanyaan serupa seperti ini. Saat kalian duduk di bangku SMP, tentunya kalian pernah belajar tentang penyajian data. Ya tidak? Ya. Kira-kira bentuk penyajian datanya yang kalian masih ingat di waktu SMP apa saja? Ibu tampilkan, nanti kalian menyebutkan. Ini yang gambar A, ini dalam bentuk apa? Tabel. Nah, yang B? Grafik. Selanjutnya ini apa? Diagram apa? Diagram lingkaran, ya harusnya diagram lingkaran. Yang D? Ya, terasa kalian untuk bentuk-bentuk penyajian datanya, berasa kalian sudah sedikit mengingat. Kalian tidak semua mengingat ya? Yang pertama, selanjutnya ini mungkin hanya sekedar kata-kata motivasi supaya pembelajaran di dalam kelas lebih bermakna. Apa yang kalian peroleh hari ini lebih bermanfaat untuk nantinya. Mungkin kalian bisa menyimaknya dan memahaminya. Bersyukur adalah salah satu bentuk untuk mencintai diri sendiri yang paling mudah. Berusaha adalah seberapa kamu memanfaatkan peluang bersamamu. Berdoa adalah cara agar usaha tak sia-sia. Selanjutnya, kita paham manfaat apa yang ingin kita sampaikan hari ini. Apakah kalian pernah mendengar sensus penduduk? Pernah. Pernah? Pernah. Sudah pernah ke rumah kalian tidak? Sudah. Ya. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan sensus penduduk? Data Satu-satu. penduduk, Ibu. Sensus penduduk. Menghitung jumlah data penduduk yang berada pada suatu wilayah tertentu. Siap, benar. Berarti sensus penduduk tujuannya yaitu supaya pemerintah tahu berapa jumlah penduduk di wilayahnya. Ya? Ya, manfaat dari kita belajar hari ini tadi sudah dijawab bahwa sensus penduduk tadi gunanya adalah untuk mendata jumlah penduduk di suatu daerah, baik itu usia, jenis kelamin, angka kelahiran, dan sebagainya. Ya, kita sudah tahu manfaatnya ya. Selanjutnya harapan yang Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran ini bahwa kalian itu mampu ada data tapi mampu menyajikan dalam bentuk tabel. Itu harapan intinya. Nah, nanti pada akhir pembelajaran ada beberapa
penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, soal evaluasi juga. Sebelum kita masuk ke intinya, Ibu pengen tayangkan satu video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Tolong diperhatikan dengan seksama videonya. Bahasa Indonesia disebut indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. BMI sering digunakan untuk menilai seseorang itu obesitas atau tidak. Rumus untuk menentukan BMI adalah dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dalam satuan meter. Apabila BMI kamu rendah, kurang dari 18,5, berarti berat badan kamu di bawah normal. Ini berarti kamu kurang sehat, karena asupan kalori harian kamu lebih rendah dari kebutuhan kamu. Ini berarti kamu kurang sehat, karena asupan kalori harian kamu lebih banyak daripada kebutuhan. Untuk lebih lengkapnya, kamu dapat mencocokkan hasil perhitungan BMI dengan tabel klasifikasi BMI yang disepakati oleh WHO sebagai berikut ini. Dengan mengetahui nilai BMI, kita dapat mengetahui apakah kita masuk ke dalam kategori berat badan kurang, normal, atau kelebihan berat badan, dan obesitas. Ya, kira-kira dari video tadi, apa yang bisa kalian ambil yang berkaitan dengan materi kita? Apa yang mau kita lakukan? Kalian bisa mengukur berat badannya, tinggi badannya, supaya tahu apakah ideal atau tidak. Konsepnya saat kita nanti hari ini, yaitu bagaimana cara membuat tinggi badan, berat badan ke dalam bentuk tabel distribusi. Oleh sebab itu, supaya kita masuk ke materi yang ingin kita bahas hari ini, silakan masuk di dalam kelompok sesuai dengan pembagian kelompoknya. Ya, silakan masuk di dalam kelompok. Ibu akan membagikan dulu bahagiannya. Perhatikan, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini ada aktivitas yang harus dikerjakan. Baca petunjuk di LKPD-nya masing-masing. Yang tidak dimengerti silakan bertanya. Jangan malu bertanya. Intinya bertanya supaya bisa dipahami. Masing-masing ya. Satu untuk dikumpulkan aja. Baik, masing-masing Ibu sudah bagikan dalam kelompoknya. Perhatikan LKPD yang kamu pegang. Silakan kerjakan LKPD sesuai dengan perintah. Masing-masing sudah pegang dan nanti satunya untuk dikumpulkan. Ya, ya. Silakan bekerja di dalam kelompok. Tidak ada yang dimengerti, silakan tanya ke teman, silakan tanya ke guru. Ya, silakan memulai diskusinya. Silakan bekerja dalam kelompok. Henry maju lagi. Rejo ini apa? Ya, bisa kan? Kerja sudah. Ini dibagi. Tinggi badan. Tinggi badan. Ya.
bisa di dalam UKS-nya ya? Ya Bu. Nah, ya. Rumusnya sudah ada di sini. Belajar hitung manual, harapannya itu. Benar tidak yang kamu tulis itu sebanyak 30? Sekarang kita buat yang Ya? distribusi penjemputan. Berapa? Berapa checklist? 1, 2. Ini 3. 3 nih. Ya, lihat lagi. Juwita yang lihat. Nanti lihat. Ini saya mau coba lihat di sini. Harus 30 ya? Sudah. Nanti ke mengurutkan data ya, yang kedua. Kalau sudah selesai di sini, sudah. Isi dulu nanti sama-sama bagaimana mengurutkan data. Perintahnya ada di sini belakang. Data ini ya. Urutkan data dari yang terkecil sampai ke harus bisa semua. Yang diurutkan itu yang sudah dibulatkan. Ya, yang sudah dibulatkan. Ya, setelah nanti temannya sudah mengurut menghitung itu, nanti bagiannya dari yang terkecil itu apa? Di situ dari data yang sudah dibuat. Kita untuk hitung taruh sebenarnya. 9 buahnya 2 ada 1. 9. Mana 1? Ini 1. 16. Nah, itu Pak. Seperti kamu tahu, Pak. Nah, sudah. Rumah lagi Joyce. Oh ya, 3. Oh iya. Oke, 10 tidak ada lagi. Lanjut yang berikutnya. Kenapa lagi? Nah, ya. Tidak. 53,4 dan 23 begitu. Ini kan 23. Saya tahu datanya karena Iya, dengan 4 kalau 5 kan berapa setelah dapat PIB-nya dan ya, nanti tulis dulu hasilnya berapa, baru nanti dibulatkan. Ya, nah, bagi misalnya Artian yang mana? 1 dengan 2 hitungnya, Rasa 3 dengan 4 hitungnya, Yoas 5 dengan 6, supaya bagi semua dulu, supaya sama-sama dapat. Setelah dapat, nanti digabungkan. Ya toh, daripada hitung satu-satu, coba. Ya, nanti ulang lagi toh. Ya. Intinya di belakang itu kamu harus paham ini. Kalau tidak selesai ini tidak akan bisa di belakangnya. Ya. Itu saja. Mana yang bisa? X-Max, berarti yang maksimal yang terbesar.
Ya. Iya, satuan terdekat. Bisa. Yang lain ada yang sudah selesai? Tunggu dulu kelompok lain, kita lihat satu kelompok lagi yang sudah selesai. Mana yang sudah selesai? Tapi secara garis besar itu sudah lihat, kalian sudah paham cara penyelesaiannya. Ya. Mari siapa kelompok mana yang presentasi yang pertama? Mari, kelompoknya Aiki sudah? Ya, mari. Perhatikan ya, sambil kalian mengerjakan. Perhatikan untuk semua kelompok. Izin Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan mempersilahkan Dio untuk menulis jadi. Ya. Bagian di sini sebagian bos, supaya temannya yang di belakang bisa melihatnya. Yang lain sambil memperhatikan, sambil melihat ya. Dari NKPD yang diberikan langkah pertama yang diberikan itu untuk menemukan data-data dari yang terkecil sampai yang terbesar dari hasil BMI yang sudah kita dapat. Langkah kedua yang disuruh adalah menentukan data terbesar dan data terkecil. Setelah kita mengurutkan yang menjadi data terkecil pada urutan ini, yang menjadi data terkecil adalah 9. Data terbesar di sini ada 53. Langkah ketiga itu menghitung selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rumusnya sama dengan J sama dengan X bar dikurangi dengan X minus. Jadi yang terbesar adalah 53 dikurangi dengan 9, maka selisihnya ada 44. Langkah keempat itu menentukan banyaknya kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log N. Jadi K itu sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N. N itu banyaknya data. Banyaknya data dari tabel yang kita lihat tadi ada 30. Jadi log N-nya menjadi log 30. Ya. Jadi 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan 1,40. Itu sama dengan 1 ditambah dengan 5,851. Ini hasilnya ada 6. Mohon maaf, 3,3 dikali 1,47 itu hasilnya 8,851. Jadi 1 ditambah dengan 4,851 hasilnya 5,851. Jadi kita bulatkan menjadi 6. Langkah kelima menentukan panjang kelas. Rumusnya Perhatikan pekerjaannya. E sama dengan J per K. Tadi J-nya kita sudah ketahui, yaitu
baik-baik dulu. 44. Ini J. Dan tadi kita sudah dapat yaitu 6. Jadi di sini 44 dibagi dengan 6 kita dapat 7,3. Langkah 6 itu menentukan batas bawah bilangan pertama dengan mengambil data terkecil atau bilangan lain terkecil sampai Kira-kira terkecil. Nah dari data yang terkecil tadi data terkecil di sini itu yang menjadi batas bawah. bisa Jadi batas bawah itu sama dengan 9. Untuk menentukan batas atasnya itu 9 ditambah dengan panjang kelas itu 7 kurang dengan 1 itu sama dengan 9 ditambah dengan 6. Jadi dapat supaya begini. kita coba cari yang kelas kedua. Kelas kedua kita ambil batas atas dari kelas pertama yaitu 15 ditambah dengan 1 itu dapat 12 ditambah dengan Terima silakan sambil melihat, sambil komentar. Siapa belum tentu yang tampil benar loh. Makanya gunakan jari dengan sebaik mungkin. di sini sudah ada tabel tapi kita lihat kalau kelas pertama tidak sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Kenapa kita ini dia berbeda? Karena kalau kita pakai dia punya panjang kelas sudah dapat 7 berarti nilai dari data 53 aja tidak masuk. Jadi yang dia punya yang panjang kelas itu seharusnya bukan 7,3 kita bulatkan ke atas menjadi 8 sehingga data 53 bisa masuk di tabel yang kita sudah mau susun. Paham? Ya. Ada yang bertanya? Jangan ke ibu, ke dia dulu. Jika bukannya kalau dia di bawah 7,5 itu bisa dibulatkan ke 8. Misalnya kita tidak pakai ini dengan data yang ada, dia punya nilai akan melenceng dari yang seharusnya. Silakan, nanti dikasih pemasak. Maksudnya Coba. kan kalau misalnya dibulatkan ke 8 itu kan ini tidak benar dari ini prinsip matematikannya dia kan pembulatan jadi ini tidak benar kan. Terus apakah dia punya nilai akan ini benar pada akhirnya kalau dia punya prinsip itu salah? Kalau kita pakai yang 8, nilai 53 tidak masuk. Ya, perhatikan sudah. Ibu kasih pencerahan sedikit. Perhatikan ya. Berarti semua sudah menuju ke benar. Kamu sampai di mencari kelas pertama dan kelas kedua. Sudah? Ah, yang dipermasalahkan di kelas itu. Nah, tadi di kelompoknya Ersa sudah mencoba dengan menggunakan kelasnya 6 dan intervalnya 7. Ternyata setelah dia menggunakan itu 53-nya tidak masuk. Sudah mencoba tidak masuk. Kelas yang lain, kelompok yang lain kira-kira bagaimana? Masuk tidak? Tidak. Ya tidak. Harapannya semua data yang kamu kumpulkan bisa masuk toh? Ya tidak? Kalau 53 tidak masuk, maka tidak sebanyak 30 data hasilnya. Paham? Nah, dia sudah mencoba tadi. Dia tidak langsung menemukan ini, tidak. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini 5,831, kamu hanya bisa bulatkan ke 6. Bisa tidak bulatkan sampai ke 7? Tidak. Berarti mana alternatifnya yang pembulatan bisa dilakukan? Yang mana? Yang ini tadi mana tadi? Yang ini. Ya tidak? Ini kamu tidak bisa lagi kamu bulatkan. Paham tidak maksudnya Ibu? Paham ya. Yang ini bisa dibulatkan. Cobalah dia.
satuan terdekat. Alternatifnya ada. Jika kelasnya kita menggunakan ini tidak memenuhi semua, maka alternatifnya ada dua. Yang ini bisa kamu bulatkan ke atas dan yang ini kamu bisa bulatkan ke atas. Ini tidak bisa dilakukan toh? Tidak toh? Tidak bisa tambah kelas toh? Ya, tidak bisa. Kecuali hasilnya 6, berapa itu bisa kamu bulatkan ke atas. Paham? Nah, yang bisa dibulatkan ke atas adalah 7 menjadi 8. Setelah dibulatkan, maka kelas atau data dari data 9 sampai 53 masuk semua di sini tanpa mengurangi banyaknya kelas. Paham kan ini? Ya. Intinya secara garis besar kamu sudah paham semua sampai di sini. Dan kalian juga sudah mencoba sampai di sini toh? Cuma tidak memperhatikan data kalimat 3 tidak masuk ke sini. Ya tidak, data yang kamu buat. Ya, makanya itu perlu dianalisis lagi. Di mana kesalahannya? Kenapa 53 tidak masuk? Mana yang salah? Oh benar, tidak bisa masuk 53. Interval sudah benar, kelas sudah benar. Mana kesalahannya? Nah, setelah dicek bahwa kesalahannya bukan kesalahan, benar, tapi mau dibenarkan lagi ke arah yang lebih benar. Paham toh? Ada gambaran? Ya, alternatifnya hanya dua. Panjang kelas silakan, banyak kelas silakan. Tidak bisa dia tadi di situ di banyak kelas, karena sudah dibulatkan. Baik, sudah paham semuanya? Jadi kami mengambil kesimpulan dari hasil presentasi kami, penyelesaian dalam bentuk tabel memudahkan untuk mencari data serta mendapatkan data yang diinginkan, serta mempermudah menyusun data mentah menjadi data terbaru. Sekian hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Habis ini supaya ibu lagi kamu punya kemampuan, ibu mau kasih soal evaluasi, kamu kerjakan supaya ibu melihat sejauh mana pemahaman yang kamu untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Bisa toh? Bisa. Kalau begitu, karena ini adalah penilaian individu, silakan kembali ke tempatnya masing-masing tanpa keributan. Ada di belakang satu lembarnya untuk penyelesaian. Ya, Bu. Silakan. Kalian bisa menyelesaikan soal sesuai dengan langkahnya sesuai dengan KPD tadi, tidak terlalu susah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kira-kira masih ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dulu supaya kita bisa simpulkan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Tidak ada? Sudah jelas kan? Baik, kita simpulkan dulu materinya ya. Kira-kira siapa? Ibu lontarkan dulu ke kalian, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita tadi dengan hasil evaluasi yang kamu selesaikan. Hasil tadi kira-kira apa? Silakan, Hersa. Ya, itu penyajian materi kita hari ini, yaitu penyajian data dalam bentuk kelompok. Data sudah ada, sudah kamu cari, kamu urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, untuk masuk ke penyajian data dalam kelompok ada beberapa tahap. Yang pertama, urutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Yang kedua, cari apa tadi? Jangkauannya. Selanjutnya cari apa? Cari banyaknya. Selanjutnya cari panjang kelas. Selanjutnya mencari batas kelas. Selanjutnya kita membuat dalam tabel distribusi frekuensi.
Itu data tabel itu dibutuhkan. Kalau data berkelompok itu datanya minimal dia data lebih kurang atau sama dengan 30 data. Supaya kita tidak setengah mati mengekernya. Kalau sudah dalam bentuk data, kita sudah tahu bacanya. Oh, dari sekian ke sekian segini jumlahnya. Sama dengan tadi sensus penduduk. Itu kesimpulan sudah kita ambil. Soal evaluasinya kalian sudah kerjakan. Di dalam bahan ajar ada poin kedua. Contoh soal kedua itu adalah PR untuk kalian kerja di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, pertemuan kita berikutnya kita akan membahas materi lanjutan tentang statistika, yaitu masih dalam menyajikan data, tetapi bukan dalam tabel lagi, yaitu dalam bentuk histogram atau audio. Itu materi kita selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita hari ini, mari tuntun kita dalam doa. Bersama mari kita berdoa. Puji dan syukur kami terhadap Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami, menjaga kami dari awal pembelajaran hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini pembelajaran kami telah berakhir dan akan kami lanjutkan pada esok hari. Kiranya Tuhan terus memberkati apapun yang kami lakukan pada hari ini agar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Ya Tuhan, hanya ini doa sebelah Tuhan kami dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, silakan rapikan buku paketnya.